Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih dan anugerah-Mu memungkinkan kami dapat beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan. Mohon hikmat, marifat dari sorga, serta pengurapan dari tempat maha tinggi, menaungi, memenuhi, dan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Dan Engkau juga yang menguduskan kami semua, menguduskan hamba-Mu, supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan singkapkan rahasia firman-Mu, dan celikkan setiap mata rohani kami, agar kami dapat mengenal pribadi Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan. Demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami, hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, luar biasa, dan tetap survive. Sebab anugerah Tuhan melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali dapat belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat menyimak dan memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah setia melayani Tuhan. Sekali lagi, setia melayani Tuhan. Saya akan memaparkan satu nats firman Tuhan dari surat Efesus pasal 6 ayat 21. Sekali lagi, surat Efesus pasal 6 ayat 21, demikian pemberitaan firman Tuhan. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Semua yang percaya katakan amin. Setia melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, standar kekristenan, baik mengiring Tuhan maupun melayani Tuhan, adalah setia. Di dalam Matius pasal 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi inilah yang disampaikan Tuhan Yesus ketika murid-muridnya ingin tahu bagaimana sebenarnya prinsip melayani Tuhan, yakni setia. Sekarang, apa definisi setia? Arti kata setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh atau taat. Jadi seseorang dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji, patuh, dan taat. Jadi kesetiaan diukur karena sebelumnya sudah ada ikatan janji. Misalnya pasangan suami istri, maka dalam janji pernikahan akan setia dalam suka maupun dalam duka hingga maut yang memisahkan. Demikian juga kita hendaknya berlaku setia kepada Tuhan, baik dalam pengiringan kita kepada Tuhan maupun dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ciri dari seorang yang setia adalah dapat dipercaya. Tuhan menuntut semua pelayan Tuhan agar dapat dipercayai, dan itu merupakan ciri seorang yang setia untuk melayani Tuhan.
Jadi dalam pelayanan kepada Tuhan, skill sangat dibutuhkan, latihan sangat dibutuhkan. Tetapi kemudian yang terutama dan yang terpenting dari semua itu adalah tentang kesetiaannya untuk melayani kepada Tuhan. Mungkin saja orang yang pintar, berpengalaman, dan mengklaim dirinya ahli, tetapi mencari orang yang setia tidaklah mudah. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dengan kata lain, orang setia merupakan prioritas dalam setiap kapasitas. Apapun pekerjaannya, bagaimanapun wujudnya, maka kemudian setia merupakan skala yang prioritas untuk kemudian menjadi standar di dalam pelayanan. Untuk standar dalam mengiring Tuhan maupun juga di dalam melayani Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya orang-orang Kristen yang suka menjadi pelayan Tuhan, apapun jenis dari pelayanannya, mungkin itu asal worship leader, singer, tim musik, operator LCD, tamborin, pendoa, dan juga tentunya selaku pemberitaan firman Tuhan, satu kriteria, satu standar yang harus kita miliki, dan itu semua berproses seiring waktu berjalan, yakni tentang kesetiaan. Kiranya kita semua, baik jemaat, selaku jemaat, maupun sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan mendapati kita semua tetap setia dalam melayani Tuhan. Tentu saja jikalau diperhadapkan dengan situasi dan kondisi kesukaran atau kesulitan, dan seiring waktu berjalan, ending decision-nya Tuhan mendapati kita dalam kategori tetap setia. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Alkitab ada satu pelayan Tuhan yang bernama Tikikus. Tikikus adalah pelayan yang setia di dalam Tuhan. Ini adalah hasil dari penilaian Rasul Paulus yang setia di hadapan Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh Tikikus mungkin tidak sepopuler dari 12 murid Tuhan Yesus yang pertama. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik dan menjadi teladan yang dilakukan oleh Tikikus, yaitu kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Tentu saja ini menjadi motivasi, inspirasi, dan mensupport agar kita semua dapat mengambil satu keteladanan yang menjadi standar dalam pelayanan Tuhan seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Tikikus, yakni tentang kesetiaan. Apa ciri setia melayani Tuhan? Yang pertama adalah dapat dipercaya. Tikikus adalah seorang yang dipercaya oleh Rasul Paulus. Kolose pasal 4 ayat yang ke-7. Tikikus dipercaya untuk menjadi pengantar surat-surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dan Kolose. Rasul Paulus tidak akan sembarangan mempercayai seseorang jika orang tersebut tidak setia kepadanya. Sejak perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama dan ketika Rasul Paulus ada dalam penjara, Tikikus setia menemani Rasul Paulus sebagai mitra kerja dalam pelayanan. Tikikus mensupport Rasul Paulus dalam kebutuhan-kebutuhan ketika dia dalam pelayanan, termasuk ketika Tuhan mengizinkan Rasul Paulus ada dalam penjara
karena pemberitaan Injil bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Alkitab mencatat kisah perselisihan antara Rasul Paulus dengan Barnabas di Antiokhia mengenai Markus. Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanan mereka selanjutnya, tetapi Paulus menolaknya oleh karena Markus pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan di Pamfilia. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 39. Jadi untuk dapat dipercaya, orang yang bersangkutan harus setia, dan ini tidak boleh ditawar-tawar lagi. Setia merupakan standar dari orang-orang yang Tuhan percayakan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang setia di hadapan Tuhan, maka kemudian orang yang bersangkutan dapat dipercaya. Tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitas yang dipercayakan kepadanya, maka dapat dipercaya. Dan Alkitab katakan, orang yang dipercaya maka akan mendapatkan berkat. Puji nama Tuhan. Amsal pasal 28-20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perhatikan apa yang terjadi hari-hari ini di negara kita. Pemuda belia yang begitu kaya raya dalam sekejap, dia pamer kekayaan, lalu kemudian dia memberikan partisipasi berupa sumbangan atau donasi ke beberapa tempat. Tapi ternyata kekayaannya didapat bukan dari sumber-sumber dari penghasilan yang benar di mata hukum. Maka benarlah kita Amsal berkata, orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Apa yang terjadi di negara kita yang sudah menelan banyak korban dengan tipu muslihatnya, maka kemudian dia sekarang berurusan dengan pihak hukum atau pihak keamanan. Sebab memang usia masih kepala dua, tetapi sudah punya aset kepemilikan ratusan miliar rupiah. Itu saja secara nalar logika kita, itu tidak mungkin. Bagaimana secara cepat demikian orang yang bersangkutan bisa memperoleh kekayaan yang berlimpah-limpah. Alkitab berkata sekali lagi, orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kita menjadi pribadi orang yang dapat dipercaya. Maka kita katakan kita akan mendapatkan berkat. Banyak berkat yang akan dipercayakan kepada kita. Semua yang percaya katakan amin. Berikutnya, apa ciri setia melayani Tuhan? Yang kedua adalah berdampak positif. Tikikus adalah seorang yang dapat memberikan kekuatan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 22. Tikikus bukan saja sebagai penyampai pesan yang dipercaya oleh Rasul Paulus, tetapi ia dapat memberi kekuatan, penghiburan kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Dengan kata lain, Tikikus memiliki integritas sehingga hidupnya berdampak bagi sesama secara horizontal dan berdampak secara vertikal kepada Tuhan.
Waktu tidak dapat mengubah masa lalu seseorang. Tetapi waktu bisa mengungkap siapa Anda dan saya sebenarnya, dan menjadi apa Anda dan saya ke depannya. Jadilah kita selaku pelayan Tuhan yang berintegritas, dapat dipercaya, sehingga bisa memberi impact atau dampak kepada sesama dan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudara-saudara, hidup kita sebenarnya diharapkan oleh Tuhan dan terus diproses oleh Tuhan seiring waktu berjalan, agar hidup kita berdampak bagi sesama dan berdampak bagi Tuhan secara positif. Semua yang percaya katakan amin. Berikutnya, apa ciri setia melayani Tuhan? Yang ketiga adalah seorang yang kompeten. Seorang yang kompeten atau cakap. Tikikus menjadi seorang hamba Tuhan yang kompeten atau cakap untuk mengisi kekosongan posisi hamba Tuhan yang lain yang sedang off. Tikikus ditunjuk oleh Rasul Paulus untuk menggantikan posisi rekan dalam pelayanan. Di antaranya adalah Timotius dan juga Titus. Timotius ketika di Efesus, 2 Timotius 4 ayat 12. Kemudian Titus ketika di Kreta, Titus pasal 3 ayat 12. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kesetiaan sangat dibutuhkan. Kesetiaan menjadi skala prioritas, walaupun ketika kita hanya dipercaya sebagai dalam tanda petik cadangan dalam pelayanan. Tikikus tidak berkecil hati, namun sebaliknya dia membuktikan bahwa sekalipun dia hanya hamba Tuhan yang dipakai secara part-timer atau untuk sementara waktu, dia melakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena itu Rasul Paulus menaruh percaya kepadanya, karena dia seorang yang cakap untuk melakukan setiap tugas, tanggung jawab, kapasitas yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita semua sebagai pelayan Tuhan, mari kita belajar melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan setia sesuai dengan karunia, talenta, potensi, kapasitas yang Tuhan kepercayakan kepada Anda dan saya, dengan satu kategori setia kepada Tuhan. Mungkin pelayanan kita tidak terlalu penting di penilaian sebagian orang lain. Mungkin juga pelayanan kita tidak harus perlu untuk kemudian mendapatkan aplaus, mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghormatan, mendapatkan reward dari orang lain. Tetapi kemudian satu hal yang penting dan harus kita lakukan, apapun tugas, apapun menjadi kewajiban, apapun yang menjadi kapasitas kita, dimanapun kita berada, dan terlebih dalam melayani Tuhan, kita melakukannya dengan setia. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Matius pasal 25 ayat 21, jikalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Ini menjadi konsekuensi bagi orang-orang atau bagi para pelayan Tuhan dengan setia melakukan setiap tugas dan tanggung
jawabnya kepada Tuhan. Dan tentu ini, kesetiaan ini tidak hanya berlaku dalam melayani Tuhan, tetapi kesetiaan ini juga berlaku di dalam pekerjaan sekuler. Maka orang-orang yang setia adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan melalui kepemimpinannya, melalui orang-orang yang menjadi atasannya. Maka orang yang dipercaya adalah orang-orang yang setia, mulai dari perkara-perkara yang kecil. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi setia melayani Tuhan, maka kita semua harus belajar dapat dipercaya, berdampak positif, dan seorang yang kompeten, seorang yang cakap di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Sudahkah Anda setia melayani Tuhan? Kiranya ini menjadi koreksi, menjadi evaluasi bagi kita semua selaku pelayan Tuhan, agar supaya Tuhan berkenan atas setiap pelayanan kita, sehingga kita bisa memberikan impact kepada sesama dan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hamba-Mu mengucap syukur sebab Engkau mengizinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu sudah berdiam diri dalam pemaparan firman Tuhan oleh karena keterbatasan hamba-Mu. Namun Allah Roh Kudus yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, situasi maupun keadaan, maka berbicaralah Tuhan kepada kami semua selaku umat. Pakai kami menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan dengan setia kepadamu. Dan untuk itu, bila Engkau dapati kami tidak setia kepadamu, Tuhan kiranya memperbaiki perilaku kami. Tuhan memperbaiki pelayanan kami. Tuhan memperbaiki, oh Bapa, di mana yang Tuhan dapatkan sehingga kami tidak setia kepadamu. Dan ajar kami senantiasa, bentuk kami Tuhan, agar supaya ke depannya pelayanan kami Tuhan dapati dengan setia kepada Engkau. Mohon Allah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, meneguhkan firman-Mu dan memeteraikannya, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat merenungkan firman-Mu, baik siang maupun malam, hidup on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, mari meredahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pula berkat kelimpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, menguatkan, memberkati dan menyelamatkan kita semuanya hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dan di nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.